Saya juga mau berterima kasih sama Pak Tamparagi ini. Dengan adanya Pak Tamparagi, saya bisa kembali lagi di jalan yang benar. Oh, gimana tuh Pak maksudnya? Dulu juga saya mau cerita sedikit ya Pak, boleh boleh? Iya, silakan Pak. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, dulu saya pernah jadi mualaf lah dari 2009. Oh, 2009 saya jadi mualaf, terus balik ke kebenaran itu 2021. Nah, itu lihat channel Pak Tamparagi memang wawasannya itu sangat bagus. Bisa mencerahkan orang. yang bikin Bapak ambil, boleh tahu kenapa Bapak jadi mualaf dan kenapa Bapak balik? Apa Begini, yang mananya Pak. gitu? Yang saya jadi mualaf itu karena dulu saya jadi TKI di Malaysia di salah satu perusahaan sawit. Nah, itu saya bertemu dengan perempuan warga negara Filipina. Dia suku Suluk, suku apa ya? Dia Suluk. Dia Islam. Terus saya sudah pacaran sama dia kurang dari 5 bulan. Udah ada rencana mau nikah kan? Ya, rasa masuk Islam dulu baru bisa nikah sama mereka. Terus di samping dari itu juga ada salah satu juga ini apa? Pak Haji itu dia katakan begini, kalau kamu masuk Islam setidaknya dosa kamu sudah diampuni, sudah terhapus, dan satu lagi kamu mendapatkan pahala. Karena saya juga masih awam kan situ Pak, masih nggak ngerti apa-apa lah. Di Kristen juga saya nggak ngerti, di Islam juga saya juga begitu nggak ngerti. Main cerono aja, didengar enak banget ini. Tinggal masuk sudah terhapus dosa, dapat pahala lagi. Saya masuk, begitu saya masuk Islam disunat. Wah, baru seminggu disunat, pas 2 bulan begitu pacar saya itu kawin sama orang lain. Wah, gagal dong. Sudah gagal kawin. Udah dia kawin sama orang lain, saya juga sudah korban agama, nggak jadi. Waduh, ada penyesalan juga sih. Saya bilang, waduh, nyesal juga ya. Tapi saya nggak apa-apa lah. Ya, yang saya berpatokan begini Pak, dulu itu kan saya berpatokan biarlah dia tidak jadi nikah sama saya. Yang penting dosa saya sudah nggak ada, saya dapat pahala. Yang tidak dapat pahala itu kan yang orang mengingkari itu kan. Saya punya pikiran begitu, punya masa pikiran dulu begitu, seperti itulah. Saya bilang biarlah, peduli amat, masa bodoh. Yang penting saya sudah tiada dosa, sudah dapat pahala. Tapi yang orang yang saya berpaling itu kan sama orang yang mengkhianati. Saya pikir dia mengkhianati, dia dapat dosa. Nah, terus 2017 saya kembali ke Indonesia kan, ke kampung. Nah, 2017 itu saya kembali sini, masih tetap Islam itu. Terus? Ya, saya buka-buka YouTube, main-main internet begitu. Nah, kebetulan ketemu channelnya Pak Tamparagi ini. Saya juga terus terang Pak, waktu dengar penjelasan Bapak itu agak emosi juga sih. Tapi karena saya ingin tahu
kepo saya itu besar, pengen tahu, Hmm. saya cari tahu terus. Oh, ternyata seperti ini ya. Apalagi kan Hmm. Bapak pernah mengatakan kalau rasa tidak percaya, periksa sendiri aja di kitab suci, di Al-Quran atau Hmm. di Alkitab, periksa sendiri. Nah, Hmm. terpaksa saya download lah Alkitab dan Al-Quran di Play Store. Saya cari tahu. Hmm. Oh Hmm. iyalah, betul lah. Yang semua yang Pak Tamparagi katakan itu betul. Dari cara kita saja mikir bagaimana kebenarannya itu. Kalau bukan jadi pintar, jadi stres. Karena di sisi lain mengatakan bahwa orang yang beriman, orang Nasrani, Yahudi, dan Sabiin. Tapi di sisi lain kita disuruh perangi. Itulah. Hmm. Kalau Hmm. bukan jadi pintar, jadi gila mikir. Tuh. Hmm. Ya, jadi yang gara-gara Jadi yang disuruh perangi itu ya, Pak ya? Sadarnya karena ayat iya, itu disuruh perangi. Oke. iya, disuruh perangi itu. Kita di awal surat 2 ayat 62 itu kan dikatakan bahwa kita orang-orang yang beriman kan. Nah, di sekalinya datang di surat 20 berapa itu 23 ayat 9 itu kan atau ayat berapa itu ya. Nah, disuruh perangi lah kita yang orang-orang tidak beriman. Nah, tadi kan dikatakan orang-orang beriman. Nah, saya lebih pelajari itu dua ayat itu. Kita beriman kepada Allah itu, jika kita orang yang beriman sudah disebut orang beriman, kalau tidak beriman kepada Allah itu pasti disuruh perangi. Dan kita beriman kepada Allah itu tidak bisa kita beriman tanpa memeluk agama Islam. Tidak bisa. Harus memeluk agama Islam baru kita boleh dinyatakan orang yang beriman. Karena di ayat, coba Bapak tampilkan, bisa ketampilkan surat 2 ayat 62 itu, Pak. Bentar ya. Iya, iya. Bentar ya, Pak. Berapa? 2 ayat 62. Iya. Surah 2 ayat 62. Nah, coba Pak, tolong bacakan, Pak. Oke, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan dalam kurung pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Oke. Poin yang pertama di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabiin kan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, dan barang siapa ini, jika kita disebut orang-orang beriman, belum tentu orang beriman, Pak. Karena kalau kita sudah disebut orang beriman, harus beriman dulu kepada Allah, Pak. Harus memeluk agama Islam dulu. Kalau kita sudah memeluk agama Islam, baru itu bisa dikatakan orang-orang yang beriman. Terus di sini juga poin kedua, di sini barang siapa yang beriman kepada Allah akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Nah, di sini ada Tuhannya ini. Di sini yang letaknya ini. Tuhan ini Tuhannya siapa? Yang memberikan pahala ini. Allah yang memberikan atau Tuhan yang lain? Nah, kalau seandainya di sini diberkatakan ini Allah yang memberikan, kenapa ada Tuhan, perkataan Tuhan yang lain lagi? Tuhannya mereka kan? Tuhannya mereka memberikan pahala. Berarti Allah tidak bisa memberikan pahala. Karena bukan Allah yang memberikan, Tuhan dari orang-orang yang Yahudi, Nasrani itu yang memberikan. Jika sudah beriman kepada Allah, tapi apa benar? Jika kita beriman kepada Allah yang kita tidak kenal, maka Alkitab berbicara yang sudah keluar dari Tuhannya tidak mengikut Tuhan Yesus tidak mendapatkan keselamatan. Nah, terus kita kembali lagi ke ayat yang tadi yang berapa itu 223 atau berapa itu surah 23 ayat 29 ayat 9 itu atau berapa itu yang disuruh perangi kita. Nah, di situ lagi letaknya masalahnya itu. Nah, di situ
saya berpikir, wah sama aja. Kalau kita beriman kepada Allah terus yang begini ya, maksudnya ini pribadi saya lah, ini kepribadian saya. Saya kan punya keluarga Kristen dulu. Nah, setelah saya baca ini 2 ayat ini, ternyata saya yang disuruh perangi yang suruh memerangi keluarga saya karena mereka tidak seiman dengan saya. Saya nggak mau lah. Masa keluarga saya perangi? Nggak mau lah. Mendingan saya diperangi bersama-sama mereka aja. Daripada saya memerangi mereka, mendingan saya diperangi sama-sama aja. Begitu. Nah, terus saya membaca Alkitab juga, di situ juga dilarang juga. Janganlah kau membunuh, berarti tidak bisa. Dan terpaksa saya ambil keputusan, balik lagi. Saya pikir, oh ini yang benar. Coba saya bilang, udah mati saya kan, coba dari dulu saya itu udah mengerti firman Tuhan, tidak akan jadi seperti ini. Tapi ya puji Tuhan saya bisa kembali lagi. Tapi itulah pesan saya sama Pak Tamparagi, terus memberitakan Injil, kabar baik itu Pak lebih penting. Oke. Thank you Pak. Oke Pak. Thank you, kesaksiannya sangat memberkati Pak. Karena ya karena perempuan ya Pak awalnya. Iya. Karena perempuan. Ya itu memang kenyataan Pak. Itu memang kenyataan. Itu memang banyak kan karena itu sih. Yang bukan karena diperangi, karena itu perempuan. Oke. Tadi dari Pak Akdi ayatnya yang ini ya, yang bilang untuk tidak merokok ya. Bentar, saya kasih lihat ya. Ya, ini ayatnya Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Benar ya Pak ini, Pak? Iya, benar itu Pak. Oke. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena Pak Akdi tadi udah sampai ke selokan ya Pak, sampai ke selokan ya. Iya, sampai Pengandunggin di selokan lagi Pak. Oke, thank you Pak Akdi.